Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Najwa Nur Kamila dengan NIM C2310576. Saya Siti Rahma dengan NIM C2310812. Saya Fitri Dwi Agustin dengan NIM C2310136. Saya Ulia Rahman dengan NIM C2310713. Saya Nurhadita Wulandari dengan NIM C2310478. Saya Rizkia Cahyata Indonesia dengan NIM C2310273. Dalam video ini kami akan membahas mengenai ISPT PPH pasal 21 untuk pembayaran honorarium. Video ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi perpajakan. Selamat menyaksikan. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu pertama buka Chrome, lanjut untuk masuk ke dalam situs web pajak dengan www.pajak.go.id. Di situs pajak ini kita akan mendownload aplikasi ESPT masa PPH pasal 21 sampai dengan 26. Selanjutnya yaitu klik unduh yang ada di bagian paling atas. Lanjut klik aplikasi perpajakan. Setelah itu, dalam aplikasi perpajakan ini kita pilih ESPT masa PPH pasal 21 sampai 26 versi 2.5.00. Kita buka aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka, lalu kita gulir ke bawah dan download berkas yang ada dalam aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu berkas single installer dan juga patch 2.5.00. Kita download kedua berkas file ini untuk menggunakan aplikasi ESPT masa PPH pasal 21 sampai 26. Setelah aplikasi terunduh, maka selanjutnya yaitu kita buka folder dan buat folder tersendiri dan masukkan aplikasi tersebut ke dalam data C atau Windows C. Setelah itu, setelah aplikasi dimasukkan ke dalam folder tersendiri, lanjut untuk mengekstrak semua file yang di-download. Setelah file diinstal, selanjutnya yaitu kita buka aplikasi SPT 2114 dengan tipenya application. Setelah aplikasi terbuka, lalu kita pilih ganti folder untuk memasukkan DB atau DB0 untuk memasukkan transaksi di dalam SPT masa PPH 21 sampai 26 ini. Kita klik OK. Setelah database muncul, maka lalu kita pilih database yang akan digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi yang kita gunakan dalam ESPT masa pasal PPH 21 sampai dengan 26. Selanjutnya klik pilih DB. Selanjutnya yaitu login untuk memasukkan database dengan username administrator dengan password 123. Setelah itu kita login. Setelah login selesai, maka kita perlu memasukkan NPWP pribadi yang dimiliki oleh orang yang menggunakan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan 26. Masukkan NPWP pribadi yang dimiliki sendiri. Setelah memasukkan NPWP, kita simpan dan NPWP berhasil disimpan. Setelah itu kita klik OK. Setelah berhasil melakukan login menggunakan NPWP pribadi, yaitu pertama kita memasukkan profil wajib pajak atau perusahaan kena pajak. Di sini ada kasus untuk SPT masa pajak penghasilan pasal 21 sampai dengan 26, yaitu kasusnya Perdana Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010 oleh pemiliknya, yaitu Tuan Akbar. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH pasal 21 dan 26.
Di sini ada data-data perusahaan yang terdiri dari nama perusahaan yaitu Perdana Transport, yang kedua ada NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan jenis usaha. Dari data perusahaan yang ada dalam kasus ini, kita masukkan ke dalam aplikasi ESPT tadi. Pertama, kita masukkan nama perusahaannya, yaitu dari sini kan nama perusahaannya yaitu Perdana Transport. Nama perusahaan Perdana Transport. Lalu kita salin alamat yang ada di dalam kasus ini. Yaitu Jalan Kaliurang, kilometer 5, Yogyakarta. Setelah kita salin, kita masukkan ke dalam profil wajib pajaknya. Lalu selanjutnya kita rapihkan untuk alamat profil pajaknya. Setelah selesai, kita masukkan nomor telepon, yaitu 0274 52 4501. Setelah itu kita masukkan email dari perusahaan tersebut, yaitu perdana@yahoo.com. Selanjutnya kita masukkan NPWP pendatang, NPWP penanda tangan, yaitu NPWP pribadi kita tadi yang dimasukkan ke dalam aplikasi SPT ini. NPWP-nya itu 02750 834 0048 039. Setelah selesai, lanjut ke simpan. Kita perlu memasukkan nama penanda tangan, yaitu orang yang memasukkan profil wajib pajak, yaitu nama pribadi kita sendiri. Setelah selesai memasukkan nama dan NPWP penanda tangan, yang berarti kita bisa menyimpan dari profil wajib pajak yang akan kita simpan. Profil berhasil disimpan, selanjutnya klik OK. Pertama-tama kita akan membuat SPT-nya terlebih dahulu. Pertama pilih SPT dan buat SPT baru. Kita akan pilih contoh dengan Januari 2024. Oke, kemudian berikutnya untuk melengkapi data karyawan tetap yang ini. Nah, yang pertama kita akan memasukkan data Ananda. Pertama-tama masuk ke SPT, masuk ke referensi, masuk ke bukti potong, pegawai A1. Kenapa ini masuknya ke pegawai A1? Karena ini merupakan pegawai swasta dengan penghasilan pegawai tetap. Kemudian lengkapi data-data terkait. Yang pertama kita masuk ke baru maksud saya, dengan NPWP-nya yaitu ini. Namanya Ananda. Nicknya bisa kita pakai contoh, jadi pakai 0. Alamatnya tanggungannya 1 dan sudah kawin.
jabatannya sebagai manajer ya tadi. Kemudian simpan. Oke, sudah seperti ini, akan menjadi seperti ini. Berikutnya kita akan menambahkan Mona Lisa. Ketika sudah disimpan akan keluar hasil yang seperti ini. Lalu kita akan masuk ke daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Nah, pertama kita masuk ke tambah NPWP-nya tadi. Tambahkan dan isi data dan jumlah potongannya. Namanya Ananda. Pilih yang 21.101 yaitu pegawai tetap. Dengan jumlah penghasilannya tadi 13.170.000. Dan potongannya 526.800. Kemudian simpan. Kemudian kita yang berikutnya masih pegawai tetap, jumlah penghasilannya sebesar 11.660.000 dan potongannya yaitu sebesar 466.400. Oke, kemudian simpan. Iya, berikutnya yaitu Rizkawan. Masih pegawai tetap, jumlah penghasilannya yaitu 6.855.000 rupiah dengan potongan sebesar 85.686.686 rupiah. Untuk pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP seperti Yogananta dan Fendi, jangan dimasukkan ke referensi bukti potong yang ini. Jangan dimasukkan ke sini, tapi kita akan langsung masuk ke daftar pemotongan pajak bulanan yang ini. Ini bisa diisi dengan 000 dengan nama Yogananta. Penghasilannya sebesar 6.605.000 rupiah dengan PPh dipotong yaitu 79.260. Kemudian simpan. Begitupun untuk Pendi.
Ini kita masukkan 0000, nama Fendi, jumlah penghasilannya sebesar Rp6.605.000. Dengan PPh yang dipotong yaitu sebesar 19.815. Kemudian simpan. Karena sudah beres, kita pilih no. Hasilnya akan seperti ini semuanya. Mengapa perhitungannya dapat menjadi seperti ini akan dijelaskan sebagai berikut. Berikut perhitungan untuk penghasilan bruto pegawai tetap dan jumlah PPh yang dipotong. Diketahui, setiap pegawai memperoleh tunjangan disiplin sebesar 10% dari gaji pokok. Perusahaan ikut program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi untuk setiap pegawai berupa premi asuransi kecelakaan sebesar 2% dari gaji pokok. Dan terakhir, setiap pegawai membayar iuran pensiun sebesar 2,5% dari gaji pokok. Nah, untuk perhitungannya sebagai berikut. Contohnya pada Ananda memiliki gaji per bulan sebesar 8.500.000 dengan tunjangan 4.500.000. Untuk premi asuransi kesehatan sebesar 2% dikali dengan gaji per bulannya Ananda sebesar 170.000, sehingga jumlah penghasilan bruto sebesar Rp13.170.000. Pegawai tetap Ananda terkena TER 4%, sehingga PPh yang dipotong sebesar Rp526.800. Untuk pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP seperti Yogananta dan Nifendi dikenakan tarif tambahan sebesar 20%. Untuk contohnya, pada Yogananta, pegawai tetap Yogananta memiliki gaji per bulan sebesar Rp5.250.000 dengan tunjangan Rp1.250.000 dengan premi asuransi kesehatan sebesar 2 juta. Dengan premi asuransi kesehatan sebesar 2% dikali dengan gaji per bulan Yogananta sebesar Rp105.000, sehingga jumlah penghasilan brutonya sebesar Rp6.605.000. Pada pegawai tetap Yogananta terkena TER 1% karena tidak memiliki NPWP ditambah tarif sebesar 20%, sehingga PPh dipotong sebesar Rp79.260.000. Hal ini juga diberlakukan kepada Fendi yang juga tidak memiliki NPWP. Baiklah, setelah memasukkan data pegawai tetap, terdapat pula tenaga kerja lepas yang perlu kita masukkan data-datanya. Pada Januari 2024, perusahaan mempekerjakan 3 orang tenaga kerja lepas dengan upah borongan yang dibayarkan pada saat pekerjaan selesai pada 25 Januari 2024. Untuk data-datanya sebagai berikut. Yang pertama ada Himawan. Himawan ini statusnya tidak menikah tanpa tanggungan ya. Baik, langsung kita masukkan saja. Kalau kita buka isi SPP, kemudian daftar bukti potong, dan kita pilih tidak final. Di sini kita masukkan data baru. Kemudian untuk namanya kita masukkan Himawan. Untuk NPWP-nya langsung kita copy saja dari PPT. Tadi nolnya kurang 1. Kemudian karena dia tidak memiliki nick ya, tidak ada keterangan nicknya, jadi kita isi saja dengan angka 0 sebanyak 16 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian alamatnya kita copy juga. Oke, untuk kode objek pajaknya
karena dia merupakan pegawai tidak tetap atau pegawai lepas ya, kita pilih yang nomor 1. Oke. Sebentar, kita masukkan terlebih dahulu untuk penghasilannya. Penghasilan dia itu 5.500.000. Nah, kita pilih ini. Kemudian dasar pengenaan pajaknya itu, nah ini tarifnya 5%. Kemudian dasar pengenaan. Untuk PPh dipotongnya harusnya muncul 50.000. Kita simpan. Oke, selanjutnya data berikutnya adalah Hendrawan ya, langsung kita copy saja. Ini dasar pengenaan pajaknya, persen sudah betul, tinggal tanggalnya kita ubah jadi 2024 Januari, sudah betul ya. Oke, kita simpan. Kemudian yang berikutnya ada Hilman, dia statusnya tidak menikah tanpa tanggungan. Oke, kita copy dulu untuk data-datanya. Ini ya, 4.033.33. Oke, untuk dasar pengenaan pajaknya 0, tanggalnya 2024, simpan. Selanjutnya, yaitu ada perhitungan dari pengeluaran lain selama Januari 2024 yang berhubungan dengan honorarium atau imbalan lain-lain yang dibayarkan pada tanggal 25. Nah, yang pertama itu ada membayar jasa konsultan akuntan sebesar 60 juta yang bernama Hakim dan beralamat di Jalan Lojajar dengan NPWP sekian. Cara mengisinya itu yaitu dengan klik isi SPT, terus ke daftar bukti potong tidak final. Masuk ke yang baru, isi NPWP dari si imbalannya. Nah, namanya Hakim, karena tidak ada nik atau nomor paspor di soalnya, kita masukin nomor 000 aja alamatnya dan alamatnya. Untuk kode pajaknya, karena dia adalah jasa konsultan, yang berarti dia adalah tenaga ahli, jadi kita masukin kode yang 21100.107. Untuk tipe penghasilannya tidak berkesinambungan, dan jumlah penghasilan brutonya adalah 60 juta. Ini adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong. Klik selesai dan simpan.
Selanjutnya itu adalah memberikan penghargaan berupa uang tunai kepada peserta kegiatan yang bernama Muhadi sebesar 5 juta rupiah. Yogyakarta. Kita lihat lagi, karena dia merupakan peserta kegiatan, kita cari yang merupakan daftar kode objek pajak yang untuk imbalan kepada peserta kegiatan yang ini. Sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada untuk membayar bonus pegawai yang sudah pensiun dengan nama bank dengan NPWP sebagai berikut. Kita langsung salin aja. Karena dia adalah pegawai yang sudah pensiun yang ingin mengambil dananya, kita akan mencari kode pajak yang sama seperti itu. Ini penarikan dana pensiun oleh pegawai, kodenya 211000112. Jumlah penghasilan brutonya itu ada 6 juta. Selesai. Simpan. Selanjutnya ada membayar honorarium direksi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang atas nama Budi dengan NPWP sebagai berikut. Kita langsung ini aja. Budi Susanto ini merupakan dia membayar honorarium direksi yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Kita cari kode pajaknya di ini. Honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Kita lihat berapa? 55 juta. Selesai. Simpan. Nah, untuk biaya lain-lain sudah beres ya. Kita masukin semua datanya. Untuk melihatnya, kamu bisa lihat di daftar bukti potong dan tidak final. Ya, udah ada semuanya ya untuk pegawai tidak tetap dan juga biaya lain-lain. Di sini kita akan mencetaknya. Pertama-tama kita pilih cetak yang ada di bar atas ini ya. Kita pencet saja dan kita pilih formulir SPT. Nah, di sini kan ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Kita pilih yang ini aja nih. 1721-1 atau daftar pemotongan pajak dari suatu masa pajak ya. Kita klik. Nah, di sini kan sudah muncul nih jumlah segala macamnya. Kita ekspor ya. Kita beri nama formulir pertama saja ya. Dan di sini juga kalian bisa menyimpannya dengan format apapun ya. Tapi saya di sini akan memilih PDF. Kita simpan di download. Di sini saja ya. Oke, kita save. Nah, kalau misalkan udah muncul tulisan kayak begini nih, export complete, berarti udah ya. Sekarang mari kita buka. Nah, di sini sudah ada kan? Coba. Selepas itu hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa melihatnya mulai dari atas sampai bawah.
Dan apakah kalian belum paham? Jikalau belum paham, kita bikin lagi ya, kita contohkan. Oke, ini kita XX aja ya, silang. Nah, kita ulang lagi dah kalau yang belum paham nih. Nah, kalau mau kalian cetak formulir SPT, kalian cari nih di sini tulisan cetak di bar atas. Kalau ada, tinggal pencet. Kalau sudah pencet baru selepas itu formulir SPT kalian klik ya. Nah, tadi kan kita sudah nih yang 1721-1 atau daftar pemotongan pajak suatu masa pajak. Nah, sekarang yang kedua nih, bagi yang belum paham ya caranya, kita pencet lagi. Oke, kita tunggu. Nah, kan udah mulai muncul nih, walaupun berbeda dari yang tadi ya. Dan cara ininya, ekspornya begini ya, kita pencet yang bar atas nih, yang tulisan export report. Oke, kita simpen di download dan kita masuk ke sini aja ya, sama seperti tadi. Kita beri nama yang kedua ya, formulir kedua ya. Nah, di sini juga kalian bisa menyimpan dari berbagai format ya. Kita pilih PDF lagi ya, supaya kalian pada mengerti. Oke, selepas itu kita klik save. Oke. Itulah tutorial pengisian PPH pasal 21. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, Subscribe. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi